Budita mau berdoa untuk teman-teman dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Teman-teman masih semangat? Masih dong. Hari ini Budita mau membacakan dongeng untuk teman-teman. Tapi sebelum itu Budita mau absen teman-teman dulu ya. Halo Mbak Kia. Halo Mbak Yama. Halo Mbak Aisyah. Halo Mas Kean. Halo Bang Bilal. Halo Mas Syamil. Sekarang Budita mau sapa yang adik-adik di Poland. Halo Syafiq. Halo Fatih. Halo Edlin. Halo Akira. Halo Alkana. Halo Rindra. Halo Mas Bilal. Nah teman-teman, sebelum Budita membacakan cerita untuk teman-teman, kita baca doa dulu ya. Kita mau mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan bercerita tentang anak katak yang sombong dan anak kerbau. Nah, ini adalah anak katak yang sombong itu, namanya si ketus. Ini adalah anak kerbau. Lalu, ini adalah kakak si katak. Kita mulai ceritanya ya. Di sebuah padang rumput yang luas, terdapat sebuah kolam. Kolam tersebut diisi oleh banyak anak katak. Di antara anak katak tersebut ada si ketus. Si ketus ini katak yang paling besar dan paling kuat di antara yang lain. Karena itu, si ketus menjadi anak katak yang sombong. Ketus merasa kalau dirinya lah yang paling kuat dan paling hebat di antara katak-katak yang lain. Karena itu, si ketus tidak memiliki teman. Teman-teman banyak yang menghindari si ketus. Kakak si ketus sudah beberapa kali mengingatkan ketus untuk menghindari sikap sombong, tapi si ketus tidak pernah mendengarkan. Di suatu pagi, si ketus sedang menghirup udara pagi yang sangat sejuk. Lalu, si ketus juga sedang minum embun pagi yang ada di lapangan rumput tersebut. Ketika sedang asik dengan embun itu, si ketus juga melihat anak kerbau. Anak kerbau ini sedang berlarian ke sana kemari. Lari ke sana, lari ke sini. Si kerbau lari-lari terus. Si ketus hanya tertawa melihat anak itu. Anak kerbau. Oke lah. Nah, ketika sedang bermain, anak kerbau juga ingin makan rumput. Secara tidak sengaja, si kerbau makan rumput di dekat si ketus. Si ketus pun kaget. Si ketus lompat. Untung saja aku tidak dimakan olehnya, kata si ketus. Nah, ketika ketus ingin pindah, ternyata kerbau juga bergerak. Jadi, secara tidak sengaja, anak kerbau hampir menabrak si ketus. Akhirnya ketus pun lompat dengan cepat menuju kolam tempat ditinggalnya. Nah, sesampainya di kolam, si ketus sangat terengah-engah. Nah, melihat si ketus terengah-engah, teman-temannya bingung nih dengan si ketus. Ketus, kamu kenapa? Kok kamu terengah-engah dan pucat seperti itu? Kata si ketusnya. Enggak, aku enggak apa-apa. Kata si ketus kayak gitu. Si ketus ini takut kalau dia bilang dia hampir dimakan sama si anak kerbau.
nanti dia akan diledek oleh teman-temannya. Nah, ketika teman-temannya sedang menghindar, si ketus mengeluh sendirian. Untung saja aku tidak dimakannya tadi. Ada dasar jahat, makhluk jahat. Mendengar itu, kakaknya menghampiri si ketus. Ketus, siapa yang kamu maksud jahat? Kata si kakak. Si ketus bilang, itu tuh kak, ada anak kerbau jahat. Dia hampir saja memakanku. Lalu kata si kakaknya, Ketus, setahu kakak, anak kerbau itu tidak jahat. Dia tidak mungkin memakanmu. Dia hanya makan rumput. Tapi si Ketus tidak mendengar ucapan dari kakaknya. Si Ketus ingin berniat untuk mengalahkan si anak kerbau itu. Mendengar itu, teman-temannya pun menyoraki si Ketus. Ya udah Ketus, iya lawan saja, lawan si anak kerbau itu. Kamu pasti menang. Mendengar itu, si Ketus akhirnya semakin bersemangat untuk melawan si anak kerbau. Nah, setelah itu si anak Ketus datang kembali ke lapangan. Di sana masih terdapat anak kerbau yang sedang mencari rumput. Nah, karena si Ketus ingin melawan anak kerbau, sedangkan anak kerbau itu besar dan Ketus itu kecil badannya, si Ketus menggembungkan dirinya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Teman-temannya melihat si Ketus semakin besar, bersorak-sorak, ayo Ketus, ayo Ketus, ayo Ketus. Ketus semakin bersemangat untuk menggembungkan dirinya lagi. Akhirnya dirinya pun semakin besar, semakin besar, semakin besar, sampai besar sekali. Si Ketus merasa mulai sakitan, teman-teman. Akhirnya si Ketus mengempiskan dirinya lagi. Ketus kembali ke tubuhnya yang semula. Dia terengah-engah, perutnya sakit. Kenapa sakit perutnya? Karena tadi Ketus memaksakan diri untuk menjadi besar. Setelah itu, kakaknya menghampiri si Ketus. Ketus, kamu tidak apa-apa. Untung saja kamu tidak apa-apa. Kalau kamu teruskan, nanti kamu bisa mati. Berbahaya untuk kamu. Nah, singkat cerita teman-teman, si Ketus akhirnya sadar kalau ternyata dia sakit itu karena sikap sombongnya. Jadi sekarang si Ketus mencoba memperbaiki sikapnya lagi. Sekarang Ketus mulai bisa menerima masukan dan saran dari orang lain. Oke, itu adalah dongeng yang Bunda bisa sampaikan pada hari ini. Teman-teman bisa mendengarkan dongengnya bersama ayah dan bunda di rumah ya. Kita tutup dongeng pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Budita mau berdoa untuk teman-teman dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi